Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di This is Podcast. Yeay. Alhamdulillah nih podcast kita usianya udah hampir 2 bulan ya. Kita udah masuk episode 6 ya. Alhamdulillah di episode 6 ini kemarin viewersnya alhamdulillah udah nambah, subscribernya juga nambah. Jangan bosan ya yang belum subscribe, di-subscribe ya. Alhamdulillah hari ini kebetulan kita syuting di hari Selasa tanggal 13 ya Bu Anggi ya. Nah, anak-anak sedang ada porak ya Pak Soki. Apa tuh porak? Antar kelas. Alhamdulillah. Anak-anak sangat semangat ikut porak. Kemudian untuk minggu ini anak-anak sekolah sampai hari Kamis, hari Jumatnya karena guru-gurunya akan fokus mengerjakan rapot. Rapot kita dibagi hari apa ya Pak Tiwan? Senin Selasa. Senin tanggal 19 Desember 2002. Senin itu untuk kelas 456. Hari Senin kelas 456, hari Selasa kelas 1, 2, dan 3. Ayah bundanya disiapkan jadwalnya ya, kalau bisa datangnya ayah dan bunda saja. Ayah dan bunda tentunya ya, jangan ayah aja atau bunda aja biar dua-duanya tahu perkembangan anaknya bagaimana di sekolah. Baik, kita tuh punya panggilan ya buat penontonnya This is Podcast. Apa Pak Tiwan panggilannya? Sobat Smart. Hai Sobat Smart. Alhamdulillah ya, kita udah punya panggilan buat para penontonnya. Nah, untuk episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas tentang LKC. Apa sih LKC? Kenapa harus ada LKC? Terus kegiatannya ngapain aja sih LKC? Nah, kita akan ditemani sama masternya yang sudah malang melintang ya. Kita akan ditemani oleh Bu Siti. Selamat datang Bu Siti, tepuk tangan dong. Baik Bu Siti, banyak nih para sobat Smart yang belum kenal mungkin ya karena Bu Siti kebanyakannya mengajar di kelas besar ya Bu Siti? Iya. Oke, baik. Bu Siti silakan kenalan dulu. Oh iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Smart, ketemu sama Bu Siti ya. Kenalan dulu ya, karena mungkin ada yang belum kenal ya. Iya, Bu Siti. Nama ibu adalah Siti Khadijah, biasa dipanggilnya Ibu Siti. Gitu ya. Ibu sekarang ngajar di kelas 4 Al-Kafi. Kelas 4 Al-Kafi. Gitu. Bu Siti kalau boleh tahu Bu Siti udah berapa lama Bu di Destina? Ya baru sih Bu Aneng, baru 17 tahun. Masya Allah, lagi lucu-lucunya ya Bu ya kalau anak-anak lagi gitu ya, Sweet 17. Sweet 17 harusnya dirayakan ya Bu. Numpang. Ini kita mau ngobrol tentang LKC nih ya Bu ya. Banyak nih, saya udah lihat banyak spanduk di sekolah LKC. LKC teh apa sih Bu? LKC itu kepanjangannya dulu ya. Leadership Kids Camp. Bahasa Indonesianya teh camping Bu Aneng. Pokoknya gitu. camping Itu teh acara camping, acara mengisi liburan. Kalau camping mah udah biasa mungkin ya. Nanti juga sama orang tua mah sekarang teh kalau liburan teh banyaknya ke alam ya, camping. Tapi kalau camping bersama temen itu yang baru nggak biasa. Momen yang cuman bisa didapatkan di sekolah ya Bu ya. Iya betul, dan camping bersama teman-teman ya. Itu betul. Terus Bu, dulu nih ini LKC keberapa ya Bu ya? Sekarang itu LKC ke-18. Berarti udah 18 kali dilakukan, berarti itu pertama kalinya tahun 2004 berarti ya Bu ya? Iya betul, udah lama sekali ya. Jadi bukan baru sekarang loh LKC, udah lama banget kita ngelakuin. Jadi udah pasti berpengalaman banget lah Bu ya. Insyaallah. Bu, dulu kenapa sih Bu tiba-tiba Ibnu Sina harus mengadakan LKC Bu? Tujuan awalnya apa nih Bu? Karena mungkin ya kembali ke visi misi Ibnu Sina juga di samping akademis juga sekolah Ibnu Sina kan sekolah yang mendidik karakter ya Bu Aneng. Nah salah satu tambahan
untuk memberikan ilmu tentang kepemimpinan, kemandirian. Itu yang melalui program LKC begitu yang dilaksanakan di alam tentunya ya. Karena kalau di sekolah kan mungkin anak-anak udah terbiasa ya, anak-anak kan full day ya. Jadi pas di alam pasti beda tuh aplikasinya. Nah, kita ajarkan juga tuh bagaimana beradaptasi di alam, terus bagaimana juga kita bisa melatih kemandirian, keberanian lewat program LKC. Jadi kita akan nginep sama teman-teman camping. Biasanya berapa lama tuh Bu campingnya? Nah, kalau dulu LKC tuh dilaksanakannya itu 2 malam 3 hari. Kalau sekarang Bu? Nah, kalau sekarang karena ini awal lagi ya adaptasi ya. Karena kita sempat tertunda 2 tahun ya Bu ya. Karena pandemi, jadi kita juga anak-anak adaptasi, orang tua adaptasi, guru adaptasi semuanya kita beradaptasi lagi sehingga dilaksanakannya hanya 1 malam dan 2 hari. 1 malam. Tapi walaupun 1 malam 2 hari itu insya Allah tidak akan mengurangi value atau nilai dan kegiatan-kegiatan LKC yang biasa kita selenggarakan di waktu 2 malam 3 hari. Insya Allah acaranya padat, bermakna dan banyak lah nanti manfaatnya. Seru sih, kedengarannya seru ya Bu ya. Pasti seru banget dong. Kalau nggak seru mah nggak akan sampai 18 kali atau KCT. Bu, kalau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu semua ikut nggak Bu? Yang ikut LKC itu hanya kelas 4, 5, dan 6. Kenapa Bu hanya 4, 5, 6? Kalau misalnya kelas 1, 2, 3 ikut, itu kebayang dong nanti gimana Bu aneh. 350 siswa ya. 350 siswa. Kebayang kayak gimana? Ibu. Kelas 1 kayaknya belum waktunya kali ya. Iya. Jadi memang pengaplikasian yang selama ini didapat di sekolah kita aplikasikan di LKC ya Bu ya, kemandirian. Kemarin kan di sekolah belajar life skillnya melipat baju ya Bu ya, bagaimana nanti anak dapat melipat baju sendiri ketika LKC ya Bu ya, tanpa orang tua. Biasanya anak-anak tuh suka tahu nggak jadikan Bu Aneng, dia baru bisa mengekspresikan aktualisasi diri itu pada saat orang tua tidak ada. Jadi dia di sekolah diajarin melipat baju nih, di rumah itu belum tentu dilakukan sendiri. Tapi kalau nggak ada orang tua itu pasti bisa melakukan sendiri. Seru banget nih Bu Siti, pengalaman nih berarti udah 18 kali LKC nih. Pengalaman kemarin yang paling seru tuh Bu waktu LKC kemana Bu? Rata-rata setiap LKC punya keseruan tersendiri. Masing-masing pasti punya ada momen-momen yang berharga. Kenapa? Karena pesertanya pun beda-beda. Jadi insya Allah setiap LKC selalu ada momen yang berharga. Enggak ada yang paling the best, semuanya the best. Karena anak-anaknya juga the best. Orang tuanya the best. Mensupport, mendukung, jadi anak-anak di sana happy karena di sana kita tuh mau main sambil belajar. Aduh, jadi penasaran Bu Siti. Nah, untuk tahun ini Bu Siti kira-kira kapan nih LKC? Saya baru lihat seliweran apa namanya ini teh, apa sih patiwan poster-posternya di sekolah nih. Kapan tuh Bu kalau tahun ini? Tahun ini insya Allah dilaksanakannya tanggal 21 dan 22 Desember 2022. 1 hari setelah bagi rapot berarti ya Bu ya? Betul. Makanya yang bagi rapot kelas besar dulu biar ada persiapan. Iya betul. Ada persiapan packing ya Bu ya? Iya betul. Oke, kalau gitu dilaksanakannya di mana ya Bu ya LKC? Untuk tahun ini dilaksanakannya itu di Natural Hill Cisarua Cimahi, Lembang. Natural Hills yang oke. Kenapa sih Bu panitia sampai jatuh hati memilih tempat di situ? Padahal kan sekitaran Ciminian juga banyak hutan atau apa, kenapa sampai memilih di sana? Berdasarkan pengalaman kita kan udah 18 kali ya, berarti kira-kira udah 18 kali tempat. Namun mungkin ada yang ada 2 kali tempat dikunjungi tapi dengan anak yang berbeda tentunya ya. Jadi mungkin ada 15 tempat yang sudah pernah kita kunjungi. Dan Natural Hill ini kenapa kita memilih Natural Hill adalah tempat yang menurut kami ini adalah paling aman buat anak-anak memulai kembali aktivitas LKC setelah pandemi kita off. Jadi semuanya serba baru. Di Natural Hill ini sepertinya dan insya Allah aman. Tapi bukan berarti tempat yang lain nggak aman loh Bu Aneng. Iya betul. Cuman kita mengantisipasi, meminimalisir
Iya. Meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya enggak juga sih ya, ada hal yang enggak diinginkan. Pokoknya mah eta tempat paling aman aja lah maneh gitu udah melalui ini ya Bu ya, maksudnya udah melalui research survei. Survei Kita kemana-mana gitu ya. Kita nggak langsung menentukan langsung di natural, kita survei dulu ke beberapa tempatnya juga seru-seru sebenarnya. Ada yang lebih banyak tantangannya, hanya saja untuk pemula kayaknya ini terlalu berat deh. Nah nanti LKC-nya kalau udah kan ini kelas 4, 5, dan 6 nih, nanti kelas 4 ikut, 5 dan 6 mereka kan boleh ikut lagi tuh. Nanti dikasih tempat yang lebih seru lagi, lebih menantang lagi. Bu, ini sebagai gambaran awal gitu ya buat kami yang awam nih, atau ini kan baru banget ya, kalau tahun lalu ada yang kelas 4-nya pernah ikut, kelas 5-nya pernah ikut. Kalau sekarang kan kelas 6 juga sama sekali belum pernah ikut LKC ya Bu. Betul. Gambarannya nih kegiatan di sana kita mau ngapain aja nih Bu Siti, ada gambarannya enggak? Oke, kegiatannya di sana itu macam-macam ya, dan banyak tentunya ya. Ini nih ada rundownnya ya. Biar saya bacain aja. Udah nanti padat banget ya Bu. Udah sangat padat merayap ini udah. Nanti di sana kita akan kegiatannya pasti ada fun game ya. Fun gamenya ada plastik soket, trip ores, stick race. Kemudian juga selain fun game juga kita ada materi survival. Apa tuh Bu? Seru nih ada kayaknya. materi survival, materi solo bivak, ada freezer hunt. Juga nanti ada yang game berkelompok seperti robot A atau donut race ya. Terus yang seru juga di sana ada kolam loh Bane. Bisa berenang Bu? Ngagogo bahasa Sunda teh. Ngagogo lauk atau tangkap ikan. Jadi berenang sama ikan Bane. Kan jarang ya kita teh kayak gitu. Jadi ada tangkap ikan juga. Kemudian nanti malamnya nih, kan kalau keseruan malam di malam hari ngapain? Ada api unggun dong. Wah, berarti nanti anak-anak akan ada tampilan-tampilan dong Bu. Nah, sambil nanti kita menikmati api unggun dan mudah-mudahan juga cerah ya. Nah, di tengah api unggun juga ada penampilan performance dari anak-anak yang ini sendiri diciptakan oleh sendiri per kelompok. Biasanya ada penampilan per kelompok dan disaksikan oleh seluruh peserta LKC. Itu seru banget loh. Itu juga maksudnya itu juga memorable ya Bu ya buat saya. Itu tuh pengalaman yang kalau udah kuliah udah beda lagi, tapi kalau udah sama teman-teman SD, SMP itu benar-benar kenangan banget kita. Kenangan banget karena waktu suasana SD itu anak-anak tuh yang difikirkan oleh mereka tuh ya bermain bersama temen tanpa ada pikiran-pikiran yang macam-macam. Jadi mereka sangat menikmati dan insya Allah ya masuk ke long term memory karena mereka masih nyambung-nyambungin ya di otaknya ya. Masih cari apa ya, saluran lah itunya apa ya. Memori-memorinya lagi dikumpulin dulu dan nanti udah gede kebuka lagi. Betul banget. Nah Bu, kalau zaman dulu saya waktu pramuka, karena di SD saya mah dulu nggak ada LKC ya Bu ya. Jadi dulu kalau lagi pramuka malam-malam setelah api unggun biasanya ada jurit malam. Di situ ada gitu-gitu juga nggak sih Bu di LKC? Yang ditakut-takutin hantu gitu nggak sih? Ada pocong gitu, ada kolor hijau gitu. Kalau di LKC mah nggak ada Bu Ane, yang adanya renungan. Renungan, muhasabah Bu? Muhasabah. Masya Allah. Biasanya muhasabah gimana di tuh Bu? alam? Pernah nggak Bu Ane muhasabah di alam? Iya, coba? belum pernah ya. Belum pernah ya. Makanya ikut LKC jadi pernah. Nanti Bu Ane ikut LKC ya. Sayang waktu itu saya belum ketemu Ibnu Sina Bu waktu SD. Waktu kecil ya. Jadi nggak pernah ngerasain semacam kecil renungan di alam terbuka. Ingat-ingat dosa, terutama sama dosa orang tua ya. Betul. Oh, nanti anak-anak akan ada acara itu Bu? Setiap tahun selalu ada acara renungan. Gitu ya. Jadi daripada nyingsieunan juri-juri apa gak jelas kan ya. Value-nya juga kita gak tahu apa ya kalau di nyingsieunan melatih keberanian tidak selalu harus seperti itu. Betul. Jadi anak-anak tidak hanya hura-hura, happy-happy, tapi anak-anak juga akan diingatkan tentang betul. Kenapa? Karena kalau mengingat Allah itu lebih apa ya? Kayaknya lebih kena ya kalau kita sambil menikmati ayat-ayat kauniyah gitu ya. Masya Allah. Nih Bu, kira-kira nih kegiatan yang paling yang paling menarik ini yang kira-kira anak wajib banget ikut LKC itu apa nih Bu? Nanti bakalan ada apa?
Karena ini tempatnya di Natural Hill, itu yang paling serunya saat perjalanan menuju curugnya Bu Aneng. Nanti ada Natural curug Hill juga. ada curug. Oh, Curugnya tuh curug Pelangi kalau nggak salah ya curug namanya. Pelangi. Jadi nanti anak-anak itu jalan ke bawah, jalannya agak jauh ya, tapi seru. Anak-anak pasti bilangnya tuh kalau perjalanan ke sana, ih capek banget gitu ya. Pas udah ke sana, wow, amazing, subhanallah. Karena belum tentu semua anak pernah lihat air terjun ya Bu ya. Air terjun. Karena selama ini cuman baru dapat di pelajaran IPAS air terjun, tentang kontur bumi itu ada air terjun, ada dataran, ada pegunungan. Baru kali ini nih anak-anak akan merasakan ya. Merasakan bagaimana cipratan air dari air terjun bersama teman-teman. Itu yang paling serunya. Karena Baning kalau hal yang paling diingat tuh semasa kecil tuh pasti main sama teman kan? Iya, benar. Kalau main sama orang tua mah kayaknya tuh kayak biasa aja lah, udah biasa aja. Ini yang serunya tuh sama temennya loh. Iya bener. Nanti kalau reuni, Bu Siti dulu teh Bu Siti teh kieu. Ya, Bu Siti itu teh anak-anak nanti sama orang tuanya diantar ke Natural Hills atau nanti berkumpul di suatu tempat. Gimana nih teknis keberangkatan ya nih Ayah Bunda? Jadi untuk LKC ini orang tua mengantar Ananda itu sampai dengan Geraha Emerald. Oh, di drop di Geraha Emerald. Jadi diantarnya sampai ke Geraha Emerald aja. Nanti di sana akan sudah disiapkan truk tentara. Bu Aning udah pernah belum? Waktu SD naik truk tentara. Aduh, belum pernah. Itu keseruan off-roadnya loh, sama temen. Oh, nanti mereka akan naik bis truk tentara ya itu bersama-sama ya. Kenapa? Karena selama ini kan kita cuma lihat doang ya, kadang di jalan lihat truk tentara lewat, gimana sih rasanya. Nah di LKC nanti bakal ngerasain suasana off-road pakai truk tentara. Ih, seru banget. Pulangnya juga sama Bu, dijemput di situ? Betul, pulangnya nanti anak-anak diantar kembali ke Geraha Emerald dan dijemput kembali oleh orang tua. Jadi orang tua tidak diperkenankan untuk mengantar sampai ke Geraha Natural Hills. Ibu itu jam berapa sih Bu kumpulnya nanti? Karena di Geraha Emerald itu wilayah perkantoran dan juga jam-jam pagi itu kan jam-jam kredit kemacetan ya Bu Ani. Bener banget. Dan jalannya juga enggak terlalu besar juga. Jadi pemberangkatannya teh dimulai dari jam 5 subuh. Oh, kumpulnya. Jam 5 subuh harus sudah di sana. Nanti paling terlambat perginya itu jam 6 pagi. Kenapa sih pagi banget? Untuk menghindari kemacetan dan kekroditan di jalan. Oh, karena masih itu teh hari Rabu berarti ya. Kita jadi masih kerja. Betul. Oh, gitu ya. Jadi nanti Ayah Bunda mengantar dan menjemputnya di Geraha Emerald. Tidak diperkenankan, kasihan Bu Siti cenah bisi riweuh nanti dianterin ke sana aja. Tidak boleh ya. Insya Allah kami panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dan insya Allah Ananda kita kondisikan aman. Amin ya. Insya Allah karena semua guru kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga ikut semua ya Bu ya? Ikut, dibantu oleh guru bidang studi juga Bu Ani. Bidang studi itu ada Pak Sauki, ada juga Bu Afri, Pak Agus ya. Ada Pak Yuda. Oh, ada Pak Yuda juga ya. Ada Pak Ogi juga. Oh, alhamdulillah banyak banget ternyata tim gurunya ya Bu. Ada 12 orang. 12 orang, sip lah. Selain dari itu juga nanti ada dari IO juga ya Bu ya? Oh betul, nanti kita ada kerjasama dengan Mandala. Jadi dari tim Ibnu Sina dan Mandala kita kolaborasi nanti di sana. Udah pasti berpengalaman banget ya, udah 18 kali, udah 18 tahun melaksanakan LKC. Gak mungkin kalau nggak seru, udah gak sampai 18 ya Bu ya. Kalau nggak seru mah paling sekali aja. Dan kita belum pernah loh ngalamin LKC yang kekurangan peserta, selalu membludak terus. Alhamdulillah. Keren banget lah, hebat. Bu, kemarin saya lihat nih Bu di suratnya ya, itu ada barang-barang yang banyak banget yang harus dibawa. Apa aja Bu kira-kira ya barang dan kenapa harus bawa itu? Boleh Bu Siti nanti Bu Widya nanti mohon ditayangkan ya di sini nih. Nanti boleh dibacain dulu Bu Siti.
Iya, jadi hari ini tepatnya di hari Selasa, tadi anak-anak sudah dikumpulkan ya di masjid untuk diberi penjelasan tentang barang-barang yang harus dibawa. Kenapa? Karena anak-anak juga perlu tahu ya dengan Iya. barang-barangnya sendiri Betul, ya. Karena kalau di rumah itu rata-rata kan yang packing ya dibantu tua. oleh orang tua, sehingga anak-anak juga kadang tidak tahu tuh apa ya barang bawaan yang dibawa. Jadi diharapkan nanti saat packing di rumah bersama Ananda. Jadi dimulai dari rumah itu sudah mulai suasana LKC, melatih kemandirian, Iya, apanya betul. sudah harus dari rumah, berangkat dari rumah. Jadi anak-anak nanti pada saat di rumah packing harus dibersamai anak-anak dan orang tua Iya, tentunya, supaya betul. nanti pas pengambilan barang di tas itu nggak bingung dan tahu apa yang dibawa. Ini untuk apa ya? Kenapa saya bawa ini? Nah, jadi anak-anak gitu. tahu ya. Jadi nanti jangan sendirian ayah bundanya, nanti libatkan anandanya juga untuk packing. Iya, Nah, betul. silakan Bu Siti, apa aja nih? Ini ya ada yang dibawa itu pakaian ganti sebanyak 3 setel. Warnanya warna gelap. Itu juga kalau ada sih hitam atau warna gelap. Kalau nggak ada yang ada aja di rumah. Iya. Kenapa? Karena kita kan di alam ya. Jadi biar gak cepet kelihatan kotor lah. Kalau putih kan sangat betul, sensitif betul. ya. Iya. Nanti nggak nyaman, yang makainya yang melihatnya juga kurang nyaman mungkin ya Bu Aneng. Walaupun nanti kita nggak akan koprol di lumpur juga sih. Cuman agar lebih bersih aja kelihatannya Iya. ya. Terus perempuan dia membawa kerudungnya warna gelap juga ya. Iya. Tapi kembali lagi semuanya ada di rumah saja. Kalau ada diutamakan yang berwarna Warna gelap dulu. Iya. Dan pakaian ganti disertai dengan pakaian dalam tentunya. Iya. Jangan lupa ya. Masing-masing 3 setel dimasukkan ke dalam kreseknya sepaket-sepaket. Kemudian memakai sepatu yang nyaman. Disarankan menggunakan sepatu sendal ya, Iya. yang buat ke gunung atau enggak yang ada di rumah aja. Yang penting nyaman ya. Jangan pakai high heel mungkin ya Bu ya. Sendal jepit juga enggak ya Bu ya? Sendal jepit bawa. Bawa. gitu. Cuman kalau untuk aktivitas sehari-hari enggak ya. Enggak, jadi nanti buat sholat, buat apa agar lebih bersih, nanti pakai sendal jepit. Untuk aktivitas kegiatan yang lain, pakainya itu sepatu sendal. Sepatu sendal. Kenapa nggak sepatu tertutup? Ya maklumnya namanya juga anak-anak teh bisi basah Oh apa. iya benar-benar Gitu benar. ya. Kemudian bawa alat tulis ya, buku tulis, pulpen, pensil dan sebagainya lah, keperluan untuk tulis menulis. Karena nanti di sana ada materi kan tadi ya, materi Oh survival iya, dan survivor sebagainya. ya, survival. Mm-mm. Survival. Ada Sunda. Sunda pisan ya. Survival. Setelah itu membawa peralatan makan dan minum nih, jangan lupa nih ya Bunda ya, membawa peralatan makan dan minum seperti piring plastik, gelas plastik, sendok dan tumbler berisi air minum. Nanti di sana Plastik ya, Bu? yang plastik, jangan yang pecah ya, khawatir ya. Pokoknya yang serba plastik aja. Kalau melamin juga rawan pecah, sebaiknya Oh, iya. yang bernuansa plastik, Plastik aja ya. Oke, kemudian membawa peralatan sholat dan sejadah. Ini peralatan sholat dan sajadahnya yang biasa-biasa aja, Bang. Jangan yang terlalu tebal-tebal gini biar anget, dibawain yang tebal nanti Iya. kepenuhan di tasnya ya. Jadi yang biasa-biasa saja. Iya. Perempuan juga mau kenanya yang biasa lah, mau kena yang buat pergi-pergian ya. Iya. Yang simpel-simpel aja. Kemudian membawa kantong resek besar 4 lembar itu untuk nyimpen barang atau sesuatu atau nanti ada yang basah, Oh, iya. antisipasi ya buat persediaan. Untuk pakaian kotor juga ya Bu ya. Betul. Kemudian membawa peralatan mandi. Nah ini ada membawa jas hujan 1 setel, baju dan celana. Bawa jas hujannya besi barat, Iya. yang plastik aja. Yang oh iya yang biar dari kresek gampang itu gitu ya, betul. gampang melipat, gampang dibawa, Iya, dan betul. dipakainya juga gampang ya. Gitu. Karena ini kalau jas hujan kresek itu mudah sobek, jadi mohon tidak satu nanti membawanya iya, ya, betul. Kadang antisipasi ya. Dipakai pas ngebuka sobek. Nah begitu ya, kalau Jadi cepat-cepat memang dibuka sobek, harus bawa beberapa mungkin ya Bu ya, baiknya oke, ya. dikondisikan aja ya. Gak usah selusin juga tapi ya Bu. Nggak usah. Atau mau bawa aja biar gak usah banyak-banyak bawa, mau satu aja yang biasa boleh, itu juga bagus ya. Yang udah punya misalnya ada di rumah jadi gak usah beli-beli lagi ya. Iya. Oke, kemudian jaket 1 buah. Ini jaketnya kalau bisa yang anti air ya Bunda ya, yang ada berbahan parasit tapi hangat untuk dipakai. Kalau nggak ada nggak apa-apa yang tidak anti air juga ya, karena nanti kan pakai jas hujan. Iya. Kalau hujan itu juga. Bawa Semoga sendal cerah jepit. ya. Amin. Amin. Sendal jepit jangan lupa ini buat sholat ya. Kemudian sarung tangan kain atau rajutan.
pokoknya mas sarung tangan aja ya. Iya. Biar yang penghangat, kan sarung tangan sekarang mah banyak ya, sarung Iya. tangan buat masak yang plastik Oh, gitu. iya. Jadi diutamakan sarung tangan buat penghangat nanti Iya. di malam hari ya. Bukan sarung tangan yang buat makan ceker ayam itu loh. Yang pedes. Gitu ya. Kemudian tutup kepala atau kupluk. Nah, terutama iya. laki-laki ya, Iya. kalau perempuan sih Udah ada karena udah ada kerudung. kerudung, tapi kalau ada di bawah saja ya untuk pelengkap kehangatan nanti saat acara Malam-malam, api api unggun unggun. ya. Kemudian shawl panjang yang hangat itu juga ya kalau ada, kalau nggak ada ya pokoknya mah dimaksimalkan yang ada dulu di rumah. Iya. Sebaiknya pakai shawl karena kan ada kadang anak-anak jaketnya kan ada yang nggak ada tepinya ya, pakai kupluk jadi lebih enak, lebih hangat pakai yang shawlnya. Kemudian bawa sarung. Antisipasi nih Bu Aneng, kejadian ini beberapa kali anak yang sobek ya celananya. Oh, celana. Karena gitu ya. lari ya Bu ya aktivitasnya. Jangankan di alam ya, di kelas aja yang cuma sekotak udah aktivitasnya sangat Apalagi ini aktif. alam terbuka ya. Gitu ya. Kemudian bawa kaos kaki 3 pasang ya. Iya. Dan membawa senter kecil ini ya. Nanti bisa anak-anak mau ke kamar mandi malam-malam gitu ya. Jadi Oke. perlu lap tangan untuk lap-lap atau Tisu basah. Nah, gitu tisu basah atau lap-lap baju bekas atau apa boleh, nggak mesti lap serbet ya. Jadi boleh baju bekas yang ada di rumah yang udah menjadi lap bawa aja. Untuk lap-lap di situ tendanya basah, tasnya basah. Jadi iya, ada lap ya langsung di situ bisa dipakai. Kemudian koran bekas ya, 2 eksemplar minimal, lebih juga nggak apa-apa. Untuk apa boleh. itu Bu koran bekas? Nah, biasanya kalau misalnya koran nanti untuk alas-alas duduk atau enggak kadang di tenda udah disediain matras ya, nanti dari IO sudah dikasih tenda, sleeping bag dilengkapi dengan matras. Hanya saja ya maklum lah kadang anak-anak tumpah air lah apalah, jadi di alas pakai koran lebih. Berarti anak-anak sebetulnya tidak usah bawa sleeping bag lagi ya Bu ya? Karena Tidak sudah usah. ada ya? Sudah ada. Oh, Ya, oke. seru. Kemudian ini membawa obat-obatan pribadi ya. Ini dikembalikan obat-obatan pribadi seperti antimo, obat batuk pilek, obat pusing, obat sakit gigi, obat asma, inhaler, oksigen dan lain-lain. Pokoknya malah sifatnya pribadi ya, Iya. silakan untuk dibawa. Kemudian lotion anti nyamuk ya, untuk antisipasi ya. Antisipasi Namanya ya. juga di alam ya banyak binatang serangga. Kemudian minyak kayu putih kecil, terus tolak angin anak, Iya. snack secukupnya. Snacknya terdiri dari keripik-keripik, misalnya gitu, biskuit dan minuman kesukaannya. Iya. Oke. Tidak diperkenankan membawa HP, kemudian membawa uang maksimal 20.000, tidak boleh lebih dari 25.000. Ya. 25.000 saja, dimasukkan ke dalam plastik bening dan diberi nama. Nanti dititipkan ke pembimbing. Untuk apa sih harus bawa uang segala? Ini uang untuk jaga-jaga. Sebenarnya tidak untuk apa-apa. Nanti uang ini kalau tidak dipakai itu akan dikembalikan lagi. Biasa Bu Aneng, anak-anak kalau di alam pas hari terakhir itu suka ada kan misalnya pengen jajan lah, pengen apa misal, iya. tapi kita memang tidak ada acara jajan. Iya. Untuk kondisional saja. Kalau toilet gak bayar Bu? Biasanya kita ke toilet 2.000 gitu. Enggak dong, gratis. Oh, gratis. Di Naturalnya toiletnya juga kemarin baru kok, baru dan enakeun lah. Siap lah. Udah gitu mungkin itu untuk tugas yang pribadi ya, yang semuanya masuk ke dalam tas ransel ya. Kemudian ada lagi nih yang tugas perorangan nih. Ada tugas perorangan. Kelompok. Ini tugas perorangan itu tugas yang dikumpulkan. Oh, apa tuh Bu? Ini karena di sana nanti kita akan ada acara survival itu ya. Ya. Jadi anak-anak membawa mie instan 2 bungkus yang terdiri dari mie rebus dan mie goreng. Kemudian energen 2 bungkus, biskuit 2 macam, asin dan manis. Kemudian telur 1 butir. Ini untuk acara. Kalau makan udah disediain. Oh, jadi anak-anak nggak masak sendiri di sana Bu? Enggak dong, aduh, kan kasihan atuh. Masakan udah disediain, nanti kita ajarin masak juga, tapi nggak sekarang mungkin ya. Tapi maksudnya cuman memperlihatkan saja bagaimana cara memasaknya mungkin ya. Anak-anak maksudnya masak di sana ini untuk kegiatan ini, mereka akan belajar memasak. Yang barang yang ini tadi tugas perorangan ini masak mie dikreasiin oleh kelompok. Kemudian untuk dinilai sebagai bagian daripada penilaian acara itu ya, kelompok itu ya. Iya, seru. Nanti itu diajarin masak juga, betul maksud saya itu maksud Bu Aneng diajarin masak ini ya maksudnya. Kalau makan udah tersedia. Makan Kalau udah makan tersedia. Insya Allah udah
aman ya. Kalau ini mah untuk belajar memasak. Ya kan nih Bu ngumpulinnya mie, jangan-jangan anak saya seharian makan mie nih. Enggak ya. Ini mah untuk mie ini untuk belajar nanti memasak, lomba survive, kreasi memasak. gitu. Kalau untuk nasi mah udah ada tim khusus ya Bu ya. Iya betul. Untuk Jangan makan khawatir udah. nih. Kalau zaman saya ya memang mie seharian karena memang waktu SD karena dulu saya nggak ada tim memasak. Kalau ini kan beda lagi ya Bu ya, ada IO-nya, sudah ada yang mempersiapkan. Makannya khusus. sehari 3 kali, menunya juga insya Allah ya disesuaikan ya. dengan kebutuhan gizi ya. Itu ada tugas perorangan, dikumpulkannya itu paling lama tanggal 15 Desember, jadi hari Kamis. Hari Kamis ya. Sekarang kan hari Selasa nih, Rabu sama Kamis itu dikumpulkan barang-barang yang tugas perorangan ini, dikumpulkan ke Pak Agus. Oh, Gitu ke Pak ya. Agus ya. Oke. Kemudian nanti ada selain itu juga ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini membawa panci gagang 1 unit, kemudian spatula dan mentega 1 saset. Nah ini adalah peralatan untuk memasak tadi. Membawa masing-masing kompornya sudah kita sediakan. Kalau untuk kelompok tadi Bu pembagiannya gimana? Udah dibagi sama panitia ya? Sudah ada 10 kelompok itu ya. Anak-anak juga sudah dibagi, nanti ayah bunda bisa lihat di rumah anaknya masuk ke kelompok berapa. Ada 2 kertas yang dibagi, yang satu itu kelompok kegiatan, kemudian ada kelompok truk. Nanti jadi naik truk nomor berapa itu ada nanti di sana. Oh nanti ada di surat? Atau? Ada, sudah dibagikan ke anak-anak, nanti sudah bisa dibagi. dilihat saja anak-anaknya masuk truk berapa, 1, 2, 3 karena truknya ini ada 5. Wah. Jadi yang tadi 10 kelompok dijadikan 5 truk. Oh jadi nanti dibaca lagi ya Bunda kira-kira anaknya masuk truk berapa. Jangan sampai truk A masuk ke C ya. Pokoknya nanti dilihat lagi, kemudian nanti kelompoknya siapa, pembimbingnya juga siapa, mungkin ada pembimbing ya Bu Ada ya? sudah ada tertera di sana ya. Jadi- Kelompok beserta pembimbingnya. Kalau misalnya nih Bu, orang tua, Bu Siti rumah saya kan deket daerah Lembang misalnya, saya mau ke sana nengok malam-malam boleh nggak Bu? Disarankan untuk tidak ya, karena nanti anak-anak kalau ada yang melihat saja ada orang tua udah itu langsung aja buyar ya. Jadi biasanya begitu. Kalau anak-anak udah lihat orang tua udah bawaannya udah mama ya kayak Udah gitu. langsung beda ya Bu? Udah langsung beda. Jadi diharapkan orang tua untuk tidak menjenguk ke sana. Insya Allah kita semua panitia juga sekuat tenaga. Insya Allah Gitu ya. percayakan kepada panitia yang sudah berpengalaman 18 tahun ya. Bu Gitu Siti ya. ikut selalu ya LKC 18 tahun? Alhamdulillah. Kecuali pas saya lagi melahirkan kali enggak ya. Oh iya lagi hamil. Lagi hamil enggak. Pernah saya enggak ikut juga pas lagi hamil. Oh, berarti dari 18 tahun teh udah hampir Bu Siti ikut semua. Jadi udah pasti pengalaman banget guru-guru ini yang terlibat di panitia ini udah hafal banget bagaimana kondisi, bagaimana teknisnya. Jadi jangan ragukan lagi ya Bu Siti. Iya, insya Allah. Doakan saja ya orang tua di rumah karena semuanya kita sudah berencana Allah juga ya yang mentakdirkan. Mudah-mudahan rencana Allah juga sama nih dengan rencana kita yang sudah kita susun sedemikian rupa. Acaranya bisa berjalan lancar, orang tua support doa dan percayakan kepada kami. Insya Allah semuanya jadi bahagia. Oke, amin. Baik Bu Siti, terakhir nih buat Sobat Smart nih, kira-kira kenapa sih anak-anak harus ikut LKC? Boleh Bu Siti. Yang pertama itu ini ya hasil testimoni. Hasil testimoni anak-anak aja ini mah biar nyata ya, real ya. Jadi yang udah nih alumni yang udah LKC nih, udah yang SMP, SMA, ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja, banding bilangnya gini pas ke sekolah. Bu, ayo kita LKC lagi Bu, katanya. Aku nggak dapet tuh momen LKC di SMP, SMA, kuliah juga enggak Ibu. Ayo kita reuni LKC. Itu testimoninya Bu Ane. Masya Allah. Kalau acaranya biar nanti merasakan sendiri. Biar penasaran nanti ikut aja langsung ya LKC bagaimana. Karena nanti begini kalau saya ceritakan keseruannya, karena setiap orang itu kan punya pengalaman yang berbeda ya. Kadang-kadang anak-anak itu sedang menjalaninya tuh seperti yang berat. Terus nanti pulang ke rumah, oh aku gini biasa lah ya cerita cari perhatian orang tua. Padahal di sananya mah susurian, lari-lari. Pas datang ke rumah, aku bawa laporan ya macam-macam gimana. Padahal seharian itu bisa aja mereka tuh susurian apa terus tiba-tiba jatuhlah kepleset dikit. Nah yang diceritain ini yang itunya, yang keplesetnya, yang susuriannya mah nggak diceritain. Kadang-kadang begitu. Ya itu juga macam-macam ya karakter si anak-anak.
untuk ini apa? Biar orang tua tuh narik perhatian, biasalah cari-cari perhatian gitu. Betul, ya. Yang jelas sih pasti seru banget. Saya juga baru sekali Bu ikut LKC dan itu seru, menempel gitu ya kan saya. Ada berenangnya, ada apa namanya yang acara muhasabah tadi, kemudian kalau tenda nih Bu, gimana nih anak-anak? Aduh maaf ya tadi udah bilang terakhir tapi ini gak jadi ya Bu. Iya. Saking seru nah ini. Tenda itu kita itu untuk kelompok tenda itu dibagi menjadi 10 kelompok. Jadi kapasitas untuk orang dewasa 12 orang dipakai untuk anak-anak. Jadi karena anak itu kan plus barang bawaannya itu yang segambreng, banyak banget ya. Jadi insya Allah nyaman, tendanya besar, satu tendanya 10 sampai 12 orang. Itu perempuan, laki-laki dengan satu pembimbing ya pastinya. Betul. Bu Siti tadi saya dengar wah banyak nih barang-barang yang harus dibawa. Baju ada 3 setel, terus ada jas hujan, ada ini. Ada tips nggak kira-kira dari Bu Siti, tips dan trik nih buat untuk membawa barang-barang ini nih? Gimana nih? Iya, jadi untuk membawa barang-barang ini berdasarkan pengalaman Bu Anik, disarankan orang tua itu menggunakan tas ransel ya, tas ransel yang agak besar. Karena masih banyak juga yang membawa koper. Oh, kenapa gitu. Bu gak boleh pakai koper nih? Karena yang pertama koper itu kita kan di alam ya, nanti enggak fleksibel, udah gitu terus nariknya tuh ngeblebes gitu ke tanah, di samping nanti kopernya rusak dan itu juga enggak nyaman untuk anak-anak bawa, apalagi medannya yang nanjak mudun ya, turun naik gitu kan, agak susah ya bawanya ya. Nah disesuaikan saja lah dengan kondisi. Berarti enaknya pakai karir gitu ya Bu ya, tasnya ya? Tas ransel gitu. Terus cara pengepakan bajunya juga nanti mohon diperhatikan ya Bunda, karena anak-anak kita juga baru ya, semuanya baru pertama kali LKC. Nanti baju yang 3 setel itu semuanya udah di plastikin gitu Bang ya. Jadi ini hanya saran saja Ayah Bunda, ini saran plastik yang menurut kami ini sangat praktis, efisien ya. Plastiknya seperti ini. Ini plastik apa ya namanya? Plastik zipper biasanya. Zipper yang ada pemegangan ini. Nanti saya akan jelaskan apa manfaatnya kalau kita pakai ini. Jadi anak-anak itu ya maklum ya, tahu saya juga punya anak ya. Jadi kalau udah ganti baju tuh belebes masuk ke tas. Jadi bercampur antara yang basah dan yang baru, yang kering dan yang kotor dan yang baru itu jadi bercampur. Kenapa harus ini nggak pakai kresek? Yang pertama ini kan nanti kedap air ya. Ini ada di gini ya. Ada zippernya. Jadi Ayah Bunda nanti untuk packingnya masukkan baju ke sini. Baju ya. Sesetel beserta dalamannya sudah lengkap. Untuk hari misalnya hari ke-1 kan ada baju ada 3 ya. Misalnya tulisin nggak ditulisin juga nggak apa-apa sih. Ini yang untuk misalnya tahu ya, ini misalnya untuk baju tidur boleh tuh kasih kertas label baju tidur. Terus ini buat ganti baju sore hari pertama. Terus dan baju buat pulang. Karena anak-anak kadang suka bingung karena orang tua yang packing, dia sampai nggak tahu yang mana bajunya harus dipakai gitu kan. Jadi pakai label nanti di sininya. Terus ini juga harus transparan. Kenapa? Karena di sana kan satu tenda itu 12 orang. Kalau enggak transparan gini dia jadi sulit nanti untuk mengambil yang mana nih bajunya itu. Dan sudah lengkap di sini dengan dalamannya. Kemudian tetap dirapat supaya nggak ada air masuk ke sini karena kita nggak tahu ya kondisi di sana ada air tumpah atau hujan. Nah, ketika mandi anak-anak nanti selain ini dilengkapi juga itu tas kresek atau travel bag. Goodie bag. Masuk ke sana beserta anduk dan alat mandi gitu ya. Kenapa ini harus begini? Nanti di sana itu kan anak-anak kadang-kadang nih Bu Aning ya, nyimpen baju tuh udah mau pakai kresek, disimpan di bawah. Mandi langsung jadi kebasahan bajunya. Kalau ini kan jadi praktis ya, ada pengaitnya. Nah, ini dikaitkan dan enggak semua, kadang-kadang kamar mandi enggak ada pengait, enggak semua kamar mandi ada pengaitnya. Kita kan enggak tahu ya kondisinya. Ini bisa aja nanti kan di pintunya kamar mandi dikait, atau ini pun kalau disimpan di pinggir di bawah ini relatif aman dan tidak kena masuk air, gak basah. Udah anak-anak nanti biar simple digantung di kamar mandi.
Kemudian nanti kalau sudah kan diambil nih, baju yang bersihnya dipakai, baju yang kotornya dimasukkan lagi ke sini. Nah, baju yang kotor dan basah yang tadi ganti dimasukkan ke sini. Nanti udah kemas kan, udah langsung sekali beres. Jadi nggak usah diberes-beresin lagi nanti di tenda. Betul. Udah tinggal masuk aja nanti ke carrier, baju basah atau baju kotor disimpan di paling bawah, yang lainnya di atas. Ini yang suka terlupakan karena udah bertahun-tahun saya melihatnya anak-anak ada yang kadang kita juga suka lupa ya bahwa anak kita itu di rumah itu kalau pergi-pergian kan selalu sama orang tua nih. Iya. Kita yang menyiapkan ya. Jadi anak tuh nggak tahu yang mana bajunya, sampai di isi tas itu dikeluarin semua. Di tenda sampai amburadul. Itu yang membuat baju suka tertukar atau hilang. Dan anak-anak tidak tahu barang sendiri. Kadang-kadang ditemukan baju atau apa, ini punya siapa? Enggak tahu karena dia tidak tahu. Dia hafal dengan barangnya sendiri. Mana yang dan dibawa. Lebih baik mungkin dikasih nama ya Bu ya, setiap barang ya, karena gitu. Ya namanya anak-anak ya Bu ya. Iya, itu untuk melatih apa? Bondingnya melatih kemandirian, tertib dan disiplin. Nanti supaya nanti sudah besarnya ya kita nggak tahu kan anak kita kan pergi ke luar negeri apa kemana ya Bu Aneng ya. Jadi sudah terpola nantinya kalau pergi-pergian itu packingnya begini, antisipasinya seperti ini, nggak asal-asalan brek-brek aja kayak gitu. Nggak asal-asalan bawa baju disuruhnya 3, nanti bawa ini tambahin gitu ya, akhirnya numpuk aja ya di tasnya. Jadi memang efektif banget pakai plastik karena biar nggak, walaupun sama orang tuanya kadang udah dipisah, ini celana aja ya, ini atasan aja, ketika pakai kan kadang itu jangan semua. Begitu, jadi langsung sepaket aja ya, disarankan langsung ada daleman celana. Kalau perempuan celana, kaos, daleman, kerudung udah plus segini. Udah sepaket, udah langsung pakai ya segitu. Dan semua barang yang dibawa itu selalu dimasukkan ke dalam kresek Bu Aneng. Antisipasi itu tadi air tumpah, atau apa pokoknya makanan dan sebagainya, kena itu hujan, selalu di dalam plastik. Jadi setiap barang mohon diplastikin agar yaitu mengantisipasi air hujan, air tumpahan dan lain-lain. Baik Bu Siti, seru banget hari ini. Terima kasih dong, tepuk tangan semuanya. Sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan menginspirasi sobat smart di rumah bahwa LKC dengan banyak barang itu tidak tidak menjadi riweuh, tidak menjadi aduh ini gimana bawanya. Ada tips dan trik tadi yang Bu Siti berikan ya, bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian untuk sobat smart yang belum daftar, untuk anak-anak yang belum daftar LKC masih dibuka Ibu? Sudah ditutup Bu Aneng. Sudah ditutup ya karena tahun depan paling. Ya, tahun depan ya, karena ini seru banget, udah pasti akan jadi bekal juga buat kelak anak-anak di masa depan. Bagaimana survive di alam bebas, bagaimana mereka bisa bergaul dengan teman-teman, bisa beradaptasi dengan alam bebas. Pokoknya seru banget ya Bu Siti, wajib banget nih ikut ya. Yang belum berkesempatan tahun ini ikut, mudah-mudahan tahun depan bisa ikut ya. Amin. Bu Siti, semoga LKC tahun ini berjalan lancar, anak-anak sehat, guru-guru sehat, semuanya bisa fun mengikutinya. Iya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menyimak bincang-bincang kita dengan Bu Siti dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bicarakan dapat menginspirasi semuanya. Jika ada hal tentang LKC atau pertanyaan seputar barang-barang atau teknis dan lainnya, bisa dihubungi ke Bu Siti langsung atau ke pembimbing kelompok. Nanti ada pembimbing kelompoknya masing-masing. Ya, nanti sudah dibuatkan grupnya ya Bu ya. Udah, nanti sudah ada suratnya Bu Aneng. Betul. Hari nomor ini Selasa udah dicatat, maaf nih. Nomor telepon pembimbingnya udah ada di kertas. Nanti setiap orang udah dapat suratnya masing-masing kan ya Bu ya. Nanti bisa dicek di situ. Anak saya pembimbingnya siapa, nanti masuk kelompok mana, masuk truk mana, jadi nanti bisa dicek. Untuk informasi lebih detail banget, misalnya tadi masih penasaran ada hal-hal kecil yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke pembimbingnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Alhamdulillah podcast episode ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.